semuanya, apa kabar Anda? Selamat merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih buat Anda semua. Dan saya Kak Rose, kembali menemani Anda di acara Rupi No Secret. Wow. Hari ini seperti biasa ada beberapa bintang tamu yang akan kita tanya-tanya. Yang pertama ini yang lagi viral, rame banget, yang dituding, banyak sekali dituding sebagai suami yang tidak memperhatikan dan melantarkan istri. Ada Dede Sunandar. Dia masih senyum-senyum aja ya. Padahal kamu lagi banyak dimarahin netizen ya? Iya. Iya, kamu sih. Oke, nanti Iya ya sih. kita interogasi dia. Ya, apa sekarang aja kita interogasi dia ya? Kayaknya sekarang kita interogasi dia. Kalau dia kan biasa senyum-senyum lebar aja. Tapi apa reaksi dia ketika dia mendengar aku membacakan komentar-komentar netizen? Kita lihat dulu profil Dede Sunandar berikut ini. Dede, kamu duduk di sini. Oh iya. Kamu harus fokus lihat ke depan. Oke. Kamu dengarkan baik-baik apa yang aku ucapkan. Karena di sini aku ingin melihat, penonton ingin melihat ekspresi muka kamu. Ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana berikut ini. Mati lampu. Apa yang kamu rasakan ketika mendengar aku membacakan kalimat Dede pantes rezekinya seret, jahat sih soalnya sama istri. Terus akunya harus gimana? Ya nggak ada, kita cuma melihat ekspresi Oh, kamu iya. doang. Yang berikut, apa reaksi kamu nih? Kamu kalau mau jawab atau langsung bereaksi dengan ngomong juga nggak apa-apa. Kalau kamu mendengar orang ngomong gini, Dede pas dikasih rezeki banyak malah selingkuh. Kalau ini ketawanya lebih enteng dari yang tadi ya. Apa yang terlintas di benak kamu ketika mendengar kalimat Dede laki-laki yang nggak bertanggung jawab? Masa sih? Apa reaksi kamu ketika mendengar kalimat Dede ternyata sekeluarganya jahat-jahat, selingkuh, toksik? Enggak. Enggak ya? Aman. Jadi kalau gitu nggak enak, kalau lagi nggak enak dia langsung mundur-mundur gitu. Oke, silakan Dede, sekarang kita Siap. persilakan duduk di situ. Handphone siapa nih? Temen aku. Jauh banget ya mainnya teleponnya. Siapa nih? Kita langsung tanya nih sama Iya. Dede ya. Apa, gimana kamu perasaannya hari ini, Dek? Hari ini perasaannya bahagia, senang. Bahagia, senang Betul. karena Udah bertemu langsung dengan beliau tadi siang. dengan istri kamu. Betul. Terus Ya udah aku pulangin sesuai permintaan beliau kan. pulangin kemana? Ke Jelambar ke rumah. Ke Jelambar. Terus akhirnya apa nih dalam hubungan kalian dipulangin terus ngapain? Ya udah minta diurusin secepatnya kata dia. Apa yang diurusin? Surat-suratnya. Surat cerai. Betul. Oh, surat cerai. Betul. Akhirnya nggak usah nunggu anak kamu. Nggak usah nunggu anak besar segala macem. Oke. Dari permintaannya dia, dari omnya pun nggak bisa diomongin. Kata dia udah bulat, kita sama-sama udah bulat berarti. Kamu juga sudah bulat. Sudah bulat Oke. juga. Terus apa anak nanti di mana? Masih di Dede sih, tapi sekarang dia lagi mau main sama mamanya, kita kasih. Oke. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada yang tutup. Jadi tidak ada rebutan anak. Nggak ada Tapi rebutan. kamu ngasih duit nggak nantinya ke istri? Ke anak, ya ke anak, ke istri mah udah Iya, nggak karena ada kalau cerai ada nafkah idah, mut'ah segala macam. Oh itu, belum tahu kan, belum sampai ke situ. Kamu yang gugat kan? Dia akhirnya. Kenapa dia yang gugat? Kan pertama gini, kalau dari aku pasti bakalan lama. Kenapa lama? Serius, aku udah nanya. Kenapa lama? Nggak tahu. Siapa yang bilang tuh? Ada orang, kalau dari lu lama berai ke istri aja. Tadi istri juga, yaudah sini uangnya. Ya udah. Hei, Tuh. kamu dong yang gugat cerai. Enak aja istri disuruh gugat cerai. Kenapa aku yang marah ya? Kan kamu yang kemana-mana ngomong katanya kamu udah pisah rumah. Iya betul. Kenapa nggak kamu yang gugat? Kamu laki-laki, kamu yang harus gugat. Kamu yang nikahin, kamu yang gugat dong. Nantilah. Nanti biar kamu yang ikrar talak gitu. Tapi Tanggung udah. jawabnya di kamu berarti. Oke, siap. Ya, namanya Aku udah juga kayak nih. ibunya anak-anak Iya, ya. ibunya anak-anak. Nah aku mau tanya sih Iya. tapi Dek. Ini kan akhirnya setelah rame gini baru akhirnya kamu perjelas tuh hubungan Betul, kalian gitu ya. Tapi kemarin-kemarin tuh kenapa kamu udah ngomong pisah rumah sementara kenyataannya kalian masih Bukan, tinggal kan serumah? secara kalau misalnya pisah rumah itu, aku tidak berhubungan udah lama sama beliau. Dengan sibuk main gamenya. Hubungan suami istrinya udah Oke, nggak sama jadi sekali. dia sibuk main game, kamu sibuk ngapain? Aku sibuk kerja. Oh, iya. Kerja yang lain. Kerjain Bener, orang. kamu nggak ada bayarin kos siapa gitu. Bayarin kos. Orang duit ngepas bayarin kos. Tapi dulu pernah kan gitu? Pernah dulu. Jujur ya kan. Mau apa dibohongin lagi. Iya, udah. iya. Nih dan ini kita mau tanya langsung ke kamu ya, Oke. kan ada tudingan bahwa kamu pernah KDRT, kamu pernah selingkuh dan dia ngerasa bahwa apa yang membuat dia keluar dari rumah itu Oke. adalah karena dia ngerasa diserang oleh satu keluarga kamu dan kamu tuh nggak belain. Itu kita lihat dulu cuplikannya berikutnya. Tahan karena anak. Aku memaafkan dan pun dia meyakinkan kayak mau berubah gitu. Maafin hilaf gitu.
Ya udah aku maafin. Sampai kita punya anak 3 gitu. Tapi ternyata dia masih. Di saat di rumah ibunya itu, aku mendapatkan perlakuan yang gak baik. Dan aku berharap dia membela aku gitu, melindungin aku gitu. Cuman di rumah itu aku dikeroyok sama abangnya dan ibunya pun, dan dianya pun ada berantem lah sama aku gitu. Ibunya ikut campur membela anaknya yang entah di matanya terlalu benar. Ibunya itu ada 2 kali pukul aku, Kak. 2 kali pukul aku. Ya ibunya di situ bilang juga dia cuma terima di rumah itu cuman anaknya sama anak-anak aku, dan akunya nggak diterima. Itu ucapan ibunya. Di game itu tuh aku tuh kita tuh main tuh kadang solo, kadang party. Pokoknya selalu rame-rame, nggak intens yang berdua sama orang. Pasti selalu, aku tuh seringnya selalu party. Cuman aku nggak tahu beliau bisa bilang aku selingkuh sama teman games itu, padahal dia tahu kalau aku lagi main game tuh, dia tuh di depan dia kadang aku main game. Ntar ya Pak, aku ini dulu mau main dulu, aku setelah aku kelar urusin rumah lah sama anak-anak gitu. Iya, itu kenapa sih respon keluarga kamu ke dia seperti itu? Jadi modelnya gini Kak, istri aku tuh main game full sampai pagi, sedangkan giliran pagi anak mau sekolah dia tidur. Oke. Disitulah mungkin keluarga aku kesel, abang aku kesel. Jadi anak 3 itu dia nggak ngurus sama sekali. Kata dia ngurus 24 jam, nggak ada. Waktu di rumah Bangka memang. Kalau di rumah Bangka memang begitu? Memang begitu. Yang di Muria pun hampir sama. Itu yang masih jaga asisten aku, Rizal Arif Rahman, sama Okta Ramadan. Oke. Dia beliin makan buat anaknya. Ren, anaknya mau makan, dia nanti dulu belum lapar. Sampai anaknya tidur lagi. Kamu nggak tanya kenapa dia sampai terlalu fokus sama gamesnya? Ya aku nggak tahu, nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya? Nggak pernah nanya. Cuman kata dia boring segala macam. Sedangkan memang keuangan kita lagi benar-benar sepi, menipis lah ibaratnya. Mungkin dia stres kali makanya main game dulu. Ya nggak tahu, pas dari game itu sempet ada WA-an aku baca, dia bilang jangan kan suami pacar aja nggak ada, makanya aku KDRT lah di situnya. Oh, Awal mulanya itu. Awal mulanya itu tahun enggak, berapa itu? Awal mulanya tuh aku dulu memang ya kan aku mengakui waktu itu. Dari setahun kamu menikah? Dari setahun atau 2 tahun menikah itu aku mengakui. Pas kesininya dia bawa teman cowoknya, masa di rumah kalau mau party minum-minuman mah ada kan tempatnya, nggak usah di rumah. Okay. Kayak gitu udah, makanya dari situ. Itu yang terakhir kamu KDRT? 2 kali aku ngerasa 2 kali. Sudah yang setahun pertama. Yang ada videonya sama temennya yang jadi manajernya sekarang, ya dia. Itu dia. Itu yang kamu. Penyebabnya yang kedua main game itu dari temennya juga. Main game ini aja Ren lebih seru dari Temennya situ. laki perempuan? Yang ke situ mah pertama mah perempuan yang ngajak game, sini-sininya laki lah. Oke. Nah terus apa sih maksudnya, kamu kan kemana-mana nih, kemarin kan ngomong gitu kayak ya udah bisa rumah gini-gini segala macam. Tapi sebenarnya pada kenyataannya kan kamu belum memperjelas tuh hubungannya. Betul. Nggak ada, waktu itu nggak ada keinginan untuk ngomong nyelesain masalah. Iya udah ngomong Kak. Ngomongnya gimana? Nih kita ke Jakarta Barat, ke om-om kita lah yang dituakan. Ren maunya gimana? Kata Kosansan nih. Ya terserah. Dede, kalau aku maunya baik-baik aja kok. Mungkin untuk saat ini aku belum bisa ngasih kontrakan atau belum bisa ngontrak. Di rumah ini dulu, terus kata Koko, yaudah Reren libur aja kerjanya. Koko pinjemin uang, biar Reren tenang dulu. Tiba-tiba seminggu, kayaknya aku nggak bisa lanjutin lagi deh hubungan ini. Lah, ini kenapa? Yaudah pokoknya aku nanti mau podcast di mana-mana. Yaudah terserah. Dede nggak pernah takut rezeki Dede hilang dimanapun. Jadi masih ada kerjaan baru. Jadi kamu ketika kamu udah ngobrol itu kejadiannya apa, setelah dia curhat atau setelah dia keluar dari rumah? Setelah dia keluar dari rumah. Aku pengen ngobrol sama Reren gimana ya kok. Coba Koko pancing deh suruh sini, kebetulan dia nyanyi kerjaan. Datanglah ke Jakarta Barat ngobrol-ngobrol. Ada yang mau ketemu Ren, siapa? Aku bawa anak kan, bawa Rabi. Tapi waktu dia keluar itu kan ngomong sama kamu tuh? Ngomong, iya. Dia ngomongnya gimana waktu mau keluar? Aku mau ke rumah temen dulu. Oke, terus? Ya udah. Masa aku paksa? Terus habis itu? Udah. Terus nggak pulang? Nggak pulang. Nggak ditanya, kamu nggak nyari? Nyari kan di rumah temen, terus aku tanya Arjuna, Bang sama siapa? Tapi papa diam-diam ya sama tante Linda gini-gini. Oh udah di rumahnya Linda di Jelambar. Yang jadi manajernya sekarang. Oh kamu nanya sama anak kamu? Iya nanya anak. Jadi itu terus sebulan, kan dia perginya sebulan tuh. Kamu sempat nyariin? Nyariinnya memang ada di situ doang, aku udah tahu. Udah tahu, tapi kamu nyariin dan itu kamu ketemu yang kamu ajak ke om-om itu saat itu? Iya saat itu, iya betul. Tadinya mau memperbaiki cuman Rerennya udah nggak bisa, oh ya udah.
Ya udah. Kenapa sebelum-sebelumnya kamu sebelum dia pergi dari rumah gitu, kamu tahu nggak sih bahwa kalian tuh ada masalah? Karena masih maksudnya cuman masalah sama keluarga mama doang, maksudnya nggak sama dede. Sama dede fine-fine aja. Oh, sama kamu fine-fine aja? Fine-fine aja sama dede tuh. Pas di rumah itu cekcok biasa sih, kayak ibaratnya mertua sama mantu kayak gimana sih, kayak gitulah. Terus kamu katanya nggak bantuin? Ya sekarang surga aku ada di mama. Tapi kan kamu menikahi istri. Betul. Tapi Ya, kan harusnya kamu harus menjaga keseimbangan ini. Tapi kan aku sisi lain deket sama mama, deket sama istri. Jadi sebenarnya kemarin pas lebaran itu aku coba menghindar, aku pulang ke Kang Denny malahan ke enak Garut. banget kamu ya, istri sama mertuanya disuruh bertingkah berdua. Iya. Terus kamu pergi ke rumah Tapi Kang kan Denny. tetap ngasih uang ke istri kayak gitu. Tanggung jawab kan bukan sekedar uang. Deh. Betul. Tapi kan memang dipaksakan untuk minta uang. Aku kerja dulu, ngerokoknya 3 bungkus sehari. Masa aku umbar-umbar di sini kan nggak mungkin juga kan? Kan udah keceplosan aja, Kamu? kagok ya kan? Kepancing lah orang. Kalau udah kagok mah dibabarin semua juga. Kayak gitu Kak. Jadi sebenarnya memang ada masalah. Ada dong. masalah cuma. Di ekonomi lah. Cuman Waktu pas aku lagi ada, dia aku KDRT, aku minta maaf, oke. Sekarang aku nggak KDRT, dia bahas-bahas lalu. Uangnya udah habis. jadi Nyari kamu kerjaan apa? susah. Maksud dengan kalimatmu itu apa? Maksud kalimatmu bahwa dia hanya mau uangmu aja. Ya waktu dulu pas lagi aku ada uang, aku dengan kasar apapun aku minta maaf, ya udah iya. Giliran ada rezeki turun, bahagia lagi, nggak ada. Ya kayak gini buktinya betul kan. Kalau dia sabar aja ibaratnya, dia udah cukup sabar 12 tahun. Mungkin tahun ini benar-benar memperbaiki. Aku kerja di Bogor dengan benar-benar full kerja ibaratnya, ya udah kayak gitu. Jadi menurut kamu karena apa nih kondisi Iya. ekonomi memperparah situasi. Memperparah situasi dan udah gitu memang adanya ya udah belum bisa ngontrak, belum bisa nyari rumah lagi. Jadi tinggal bersama Mama, kamu itu betul. menambah konflik. beban konflik bagi dia. Kalau menurut aku sebenarnya enggak. Malah akunya malah seneng tinggal di rumah itu tuh. Ya kamu seneng. Iya, cuman kan ya balik lagi ke Iya, istrinya iya, kan. iya, Ada iya, istri yang iya. seneng Jadi, sama mertua, ada Ya yang kamu benci. sadar bahwa itu salah satu Betul. masalah juga. Cuman ya, orang-orang yang di Jalan Bangka pun kayak kesel aja mulutnya pengen ini deh pas ngeliat ini. Jalan Bangka tuh siapa? Rumah mama aku, Oh, rumah tetangga. mama. Kan Oke. tetangga juga tahu. Dia kerjanya ngapain di rumah di atas cuman nyebat main game Oke. sampai pagi. Ini ngomong masalah ekonomi ya. Si Karen kemarin sempat ngomong gitu. Dia di rumah itu kayak merasa kok Dede ngasih uangnya ke Mama, dia nggak dipegangin uang gitu ya. Oke, kita lihat statement ini seperti apa begitu. Aku tahu dia lagi di bawah gitu, cuma aku tahu dia lagi saat lagi ada uang, dia nggak ngasih ke aku, malah kasih ke ibunya gitu. Aku sampai pinjam uang ke temen aku untuk makan gitu. Untuk makan? Pada saat kamu tinggal terpisah atau pada saat kamu tinggal sama ibu? Kamu nggak dikasih makan? Aku dikasih, maksudnya buat beli makan gitu. Paling tuh ada cuman nasi, paling kayak lauk kan harus beli loh Kak, pakai uangnya kan? Iya. Nah itu aku mau beli. Cuman beliau bilangnya belum ada. Cuman kalau untuk anak-anak tuh ada, makan tuh anak-anak jajan tuh ada. Hei, kaget kan? Bener emang Dek? Kalau nggak ngasih ya emang nggak ngasih jujur. Kenapa? Maksudnya satu, kalaupun dikasih dia buat beli rokok. Satu buat beli top up game itu. Selebihnya dia ngutang ke warung kok, ke tante ini masih ada. Catatan utangnya dia beli buat makannya dia, buat apanya dia. Ya, Dia kalau bilang, makan kan berarti emang... iya jujur. Maksudnya emang kenapa dibeli makannya dia? Makannya dia gimana? Maksudnya kan tadi dia ke warung ada utang tuh buat beli makan. Iya. Jadi maksudnya gimana sih? Ya dia katanya nggak dikasih makan kan nih. Heeh. Lah utangnya kan kita yang bayar. Oh, Udah. iya. Kalau nggak dikasih nafkah kemarin terakhir walaupun 100.000 kata dia udah nggak dikasih nafkah. Tapi tetap WA, ada uang nggak? Ada, bilang kayak gitu. Kayak gitu. Iya, jadi Kalau mama masak dia nggak makan, beli di luar. Kayak gitu aja sih. nah kalau dari cerita kemarin kan ceritanya si Karen tuh adalah bahwa ya masalah kalian namanya rumah tangga ada banyak. betul. Kamu sendiri sudah ngakuin di Betul. awal-awal emang kamu Iya. sempat banyak lah Iya gitu ya. banyak lah. Dia gitu. Tapi ada momen yang dibilang katanya dia tuh sempat ngerasa kayak ketika kalian berantem ada masalah yang kamu bilang tadi, kok dia kalau pas aku selingkuh ini dia maafin, pas aku KDRT dia maafin gitu ya. Tapi sebetulnya dia cerita pada saat belum tinggal sama keluarga kamu pun dia sempat putus asa gitu. Sempat putus asa Tahu. banget gitu. Itu kamu tahu? Dia mau loncat dari jembatan yang di Puri, Kamu mau tahu? ke tol, tahu. Itu pas waktu KDRT itu, pas kejadian temennya ini di situ. Saya maksudnya
bukan hilap lagi lah, memang dalam keadaan sadar saya mukulinnya juga. Dia pergi keluar, balik lagi, kalau nggak nolongin gue gini-gini, silakan udah, kan lu yang salah. Dia bilang, lu dulu salah nggak gue ini, maafan lagi, udah lagi, kayak gitu lagi, kayak gitu. Jadi ini kayak saling balas dendam gitu ya? Kalau sekarang sih nggak balas dendam, sekarang mah udah tau lah kayak gitu aja udah. Jadi tapi sekarang kalian udah sepakat untuk Udah berpisah? sepakat, tadi juga udah ketemu sama beliau langsung, Oke. sama mamahnya juga. Dek, ini kan ya kamu nikah lama loh ya? Lama iya. Dia Karen sempat bilang bahwa 7 tahun terakhir itu dia ngerasa kehilangan sosok suami. Kamu sendiri merasa nggak kamu? Ya kehilangan sosok istri. Kamu juga. Iya. Apa sih masalah kalau kamu flashback ya, introspeksi lah. Masalah berarti kan kalau itu kan bukan karena ekonomi deh, ya kan? Itu kan yang kemarin-kemarin kan masih bagus tuh ekonomi Masih kalau udah bagus, 7 betul. tahun. Jadi apa sih inti sebetulnya? Jarang komunikasi mungkin. Jarang komunikasi doang udah itu, udah habis jarang komunikasi. Nggak terlalu banyak juga lah, nggak maksudnya nggak nyampe ratusan, dulu masih megang puluhan kayak gitu. Cuman kan kepengennya kan dia keluar kota, sana sini, nge-mall tiap hari, hampir kayak gitulah. Kalau menurut aku ya, sedangkan posisi waktu 7 tahun kebelakang terakhir memang nggak terlalu rame, cuman ada aja di hari Rabu atau Kamis ada transfer aja. Jadi kamu merasa itu. Itulah. Tapi kemarin dia sempat ngomong, kenapa sih Dede kalau aku lagi marah tuh dia nggak nenangin gitu, nggak membujuk-bujuk. Sementara Ya, kamu kalau udah begitu dia selalu maafin gitu. Enggak lah, udah ibaratnya dia marahnya juga gimana ya? Kalau kamu marah dia ngapain? Dia diem aja juga kadang-kadang, nggak nenangin nggak apa. Nggak nenangin. Enggak. Apa? Oh no. Nah, ini ada postingan kamu. Ini kalau 7 tahun kamu ngerasa kamu juga merasa kehilangan sosok istri, dia juga merasa kehilangan sosok suami. Tapi di tahun 2020 kamu udah posting gini Ini habis nih. berantem dia. Dia atau kamu? Dia berantem sama siapa? Enggak, maksudnya berdua. Dia habis berantem, Iya, kalian habis berantem. bener. Kok lu bisa sih sekuat ini beribu kesalahan yang gue perbuat dari yang easy sampai hard? Cielah, lu tetap maafin. Thanks ya Ren, lu udah jadi ibu dari anak-anak gue yang selalu penuh kasih sayang. Mungkin aku terlalu sibuk sama dunia sampai nggak tahu gimana nyenengin lu lagi, manjain lu lagi. Semoga kita bisa besarin anak bareng-bareng dengan penuh kasih sayang sampai akhir hayat kita. Berarti Apa? ini tulisan kamu nih tulus ikhlas dari hati atau karena kamu habis berbuat kesalahan? Ikhlas. Berarti kan kalau di situ ditulis bahwa kamu sendiri merasa bahwa kamu juga terlalu sibuk sama duniamu. Kenapa kamu tidak bisa memahami ketika dia juga sibuk sama dunianya? Tahu dah. Cuman sekarang masing-masing aja. Yang kayak gitu udah lewat ya. Terus kamu tuh ngomong, ini aku penasaran doang ya. Kamu ngomong aku udah pisah sama ini Iya. udah lama. Kamu udah punya pasangan lagi? Nggak punya pasangan, nggak ada. Nggak ada punya pasangan, kata dia. Ini nggak ada. Nggak ada kamu? Nggak ada, di rumah di Bogor juga nggak ada. Jadi kenapa kamu kemana-mana ngomong kamu udah pisah rumah? Ya mau pisah rumah, secara nggak langsung aku di mana, dia di mana. Nggak, biar apa gitu diomongin kan? Maksudnya kan bisa aja bilang baik-baik aja gitu. Enggak lah. Mau apa lagi ya kan? Mau dibaik-baikin udah nggak baik. Ya, sama-sama aku nggak pikir baik. gini, kamu ngomong gitu karena ada Enggak lah. cewek-cewek yang kamu incar supaya mereka tidak khawatir Enggak. gitu. Nggak ada. Enggak. Dede tidak seperti Dede yang dulu. Jadi nyapu lagi dong nih. Bukan, maksudnya yang dulu yang mungkin sempat silau dengan Enggak. dunia Enggak. hiburan. Kayak gitu mah. Enggak lah teh. Udah enggak, ke anak-anak sih lebih fokus ke anak-anak, fokus ke YouTube Dede yang baru, Dede Jadi Universe. fokus cari kerja. Nyari kerja Dede Universe kayak gitu. Untuk anak-anak sendiri, kalau anak-anak tanya, kamu akan jelasin apa ke anak-anak? Arjuna sih yang paling tahu dia. Tanya aja mamanya udah tahu. Tadi juga dianterin, abang kesana dulu, mau ngobrol dulu sama mama sama ibunya. Tahu dia. Tadi berantemnya tenang atau? Tenang, cuman dianya cabut-cabutan mulu, pergi-pergi mulu. Ya udah nggak mau ngeliat muka saya kali. Kayak gitu aja. Kedepannya nih kamu ada kebayang nggak bahwa kamu akan berumah tangga lagi atau enggak? Enggak, kedepannya belum ada. Belum ada. Belum ada. Kedepannya buat anak-anak aja. Anak-anak juga mau sekolah kan. Juni ini Lajan sekolah di sekolah luar biasa. Rabia masuk ke TKA. Arjuna kelas 6. Udah. Oke. Jadi ya namanya rumah tangga, isi rumah tangga yang tahu hanya kalian berdua, begitu ya. Betul. Mungkin dia ada salahnya, kamu juga ada Iya, salahnya, ada benarnya, dia juga ada benarnya gitu. Tapi intinya sebenarnya asal muasal masalahnya seperti kamu bilang Betul. adalah masalah komunikasi. Betul. Ya. Dia saat berantem dia pengen ditenangin, Betul. kamunya cuek Cek. Anda ada cuek. dan sebaliknya.
Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Dede. Berikut ada Cika Jessica yang kemarin baru menjalani operasi kista gitu ya. Oh sesar. Joget lu kemari. Dan dia bilang nggak ada temannya dikasih tahu sama sekali gitu ya. Tiba-tiba aja. Dan ini baru 2 hari keluar dari rumah sakit. Syuting langsung. Syuting langsung. Kita lihat dulu profil Cika. Sama Cik. Iya. Nih, ibu operasi kista atau sedot lemak ngaku. Aku sebenarnya pengen sekalian operasi hidung, operasi gitu kan. Pengen sekalian Kak. Ya ampun, ini jahitan belum kering nih. Jadi sebenarnya minggu kemarin, bukan Rabu kemarin banget. Jadi udah 2 minggu lalu. seminggu lalu. Oh seminggu, ya seminggu lalu kan? Mau ngintip nggak? Enggak mau, nggak pengen. Kak, ini Kak. Oh, ya masih diperban loh itu Perban, masih, iya ampun. Tapi BU. Ini ada postingannya dia sakit, dia bilang gini, ternyata memang harus dihadapi, nggak boleh dihindari sampai aku bisa melewati ini. Mohon doanya ya teman-teman supaya aku cepat sehat lagi. Ini aku sampai gini, Cika kenapa Iya, gitu? Kak, kaget ya. Jadi gimana? Aku juga kaget. Nggak, akhirnya kamu periksa ke dokter tuh kapan akhirnya? Cepet Kak ini prosesnya. Nggak gini. Jadi sepertinya ini hadiah ulang tahun dari Tuhan. Aku ulang tahun tanggal 25 April, syuting tuh. Abis itu sakit 2 hari bed rest di rumah. Sakit apa, perut gitu? Batuk, masih batuk sama panas dingin gitu kan. Udah hari ketiga tiba-tiba ke perut tuh Kak. Kok nggak enak gitu. Rasanya apa? Nyeri, terus kayak aku ngerasa ada something. Oh, oke. Nah sebenarnya somethingnya sih udah ngerasa udah lama, kurang lebih setahun. Cuman pas kemarin lagi sering kayak agak begah, terus aku ngerasa kayak ada kok agak membesar gitu. Langsung lah aku tunggu sehari, takutnya cuman masuk angin, dikerok dulu, tapi nggak membaik. Besoknya aku langsung ke rumah sakit. Nah ke rumah sakit itu langsung aku minta ke dokter ini, katanya ke dokter internis gitu. Cek darah segala macam, bagus hasilnya. Jadi disarankan USG. USG-nya tapi besok karena harus puasa. Udah tuh besokannya USG. Karena hari libur Sabtu Minggu, jadi nunggu tuh Kak. Tapi minggunya aku ke IGD karena nggak kuat Kak. Sakit itu? Sakit juga, begah. Kayak kram gitu enggak? Kram, nggak karuan aja rasanya, nggak nyaman. Terus aku ngerasa emang ada something nih gitu kan. Terus? Udah akhirnya Senin balik lagi ke dokter. Udah Senin ke dokter aku langsung minta, kata dokter kayaknya ini harus ditindak. Emang ini ditindak terus kelar gitu. Terus tapi dokternya kaget pas di USG. Kamu udah nahan berapa lama? Kamu udah tahu apa belum gitu kan? Sebenarnya sih suka udah setahun mungkin ada sih dok. Aku bilang iya kayaknya harusnya udah ditindak ini. Mau kapan? Secepatnya dok, aku bilang gitu. Aku juga langsung itu aja sih. Jadi ada, katanya kamu ada momen-momen yang kamu itu tak terlupakan. Momen pemeriksaan. Ada CT scan. Setelah yang berikut ini kita jangan kemana-mana. Itu sakit, aduh. Oke, kita masih bersama Cika Jessica. Dia mau cerita nih proses sampai kemarin akhirnya diangkat itu kistanya. Itu ada proses pemeriksaan yang kamu trauma banget ya. Trauma. Namanya apa? CT scan? CT scan kontras. Diapain sih itu? Jadi CT scan itu ternyata nggak semua sama. Aku pernah tanya kakakku kan pernah CT scan, tapi dia hanya puasa aja. Ya. Karena kasusnya lain. Ternyata di kasus aku harus CT scan kontras, di mana dia harus memasukkan cairan ke dalam tubuh aku. Masukkan cairannya itu lewat mulut, lewat ini dan lewat suntik. Aduh, ya ampun sakit banget, rasanya nggak enak banget Kak. Aduh, kakak belum pernah ya? Amit, nggak pengen ya. Coy ya. Aduh, pemirsa ada yang udah belum ya? Jadi dia diminum, minumannya tuh cairan, minuman segelas biasa. gitu? Harusnya 2 botol. Jadi 2 botol diminum, dihabiskan dalam waktu setengah jam. Jadi 1 botol 15 boleh menit. nyicil ya, Nyicil, karena mungkin tahu akan enak ya. Rasanya tuh gak enak. Terus mau dicampur sirup nggak? Mau, aku bilang campurlah sirup mangga. Tapi nggak kalah Kak, itu tuh masih. Jadi ya udah mau. Rasanya kayak apa sih? Kayak logam gitu loh Kak, kayak air logam. Ada mineralnya. Ya, dan itu jadi minum pelan-pelan, minum udah 15 menit tuh masih banyak banget. Terus akhirnya aku tahan-tahan aja sampai yang 1 botolnya sampai nggak habis. Jadi sebotolnya itu tapi waktu udah setengah jam tapi harus habis. Ya udah sedapatnya aja kata susternya. Nggak habis, kelar udah. Terus udah mulai enak nih, masuk CT scan lagi, set. Sekarang masukin lewat ini ya, belakangnya. Set. Rasanya kayak mau BAB. Ya. Kayak mau BAB. Tahan-tahan.
tiba-tiba sus nggak tahan. Gak karuan ya rasanya. Mau ini nggak tahan ya tahan, nggak tahan, sumpah nggak tahan banget Iya, terus. Rasanya udah di ujung. Iya. Dan harus ditahan ya Kak. Harus tahan, sumpah itu sakit banget. Akhirnya nggak tahan sus, harus tahan, nggak tahan. Aku nangis, aku kayak mohon-mohon terus begitu. Akhirnya karena nggak keluar dari bawah, keluarlah dari luar. Jadi aku sambil gini sama muntah-muntah. Aku bilang, ya Allah kesiksa banget. Aku bilang, udah tahan. Wah jadi negosiasi gitu kan. Pokoknya singkat cerita udah masuk, tahan ya tahan. Oke tarik napas, tahan napas, oke. Udah. Oke, sekarang dari suntikan ya. Allah, aku bilang gitu. Apalagi ini, nanti agak kerasa panas. Oke, panas doang ya kali ya. Gak taunya pengang lagi, panas segini dan kerasa lagi logamnya. Karena bener-bener dari sini kan, Tuhan, aku gini, ya Allah hidup dan matiku hanya untukmu. Aku bilang gitu. Aku pasrahin, gak enak banget gak karuan. Sampai udah gitu, udah selesai, tahan ya bentar lagi. Udah akhirnya, udah selesai. Udah hilang tuh semua rasanya gitu. Cuman emang itu penyiksaannya gitu. Ini harus gini ya sus. Iya supaya kelihatan full apa sih tindakan apa yang harus diambil sama dokter nanti ketika operasi gitu-gitu. Itu penyiksaan sekali. Sehat aja ya sehat. Jangan sakit. Pada saat proses itu ada yang nemenin kamu nggak? Ada kakakku sih, teteh aku, kakak ipar. Oke. Mama? Mama nggak kuat, nggak betah gitu. Jadi mama di rumah ya? Mama nemeninnya pas setelah operasi. Oke. Kan sakit pol. Aku kan kayak di bawah alam sadar lah, mama aku maunya mama. Mama lagi cuci darah tuh Kak. Mama cuci darah hari Rabu, aku ditindak. Jadi di saat bersamaan itu, aku kayak bismillah. Jadi habis mama cuci darah, biasanya lemes ya. Tapi mau nggak mau nyamperin anaknya lah. Jadi aku pegang-pegang tangan mama sampai keluar kata-kata mama jangan meninggal, katanya gitu. Hadiah dari Tuhan. Dan apa yang sekarang kamu rasain setelah itu? Katanya ini ya, kan dia kemarin bulan lalu baru ulang tahun tuh yang ke-18 ya, 38. Tapi katanya tadi dia baru ngomong setelah tadi dia akhirnya diangkat tuh kistanya, sekarang dia lebih positive thinking. Betul. Dia sudah siap untuk menikah. Iya, aku Amin. udah siap nikah, aku udah sehat. Kata dokter juga udah cepet dibuahi. Katanya, oke, hey rahim sudah siap ya. Karena lebih baik lah, katanya cepetin lah gitu. Soalnya gara-gara waktu kamu ulang tahun kan kamu posting ini sama si Dwi Andika ya kan. Ini netizen komennya begini nih ya. Mereka udah nikah guys bulan Maret. Belum ya. Yang berikut ada lagi komennya. Jujur kalian sebenarnya udah nikah kan gitu. Yang berikutnya mudarat segera akad halalkan biar berkah. Risi lihatnya jadi malu dosa katanya gitu. Nanti doain aja ya, doain. Kayak hatinya udah mulai bulat nih sekarang ya. Iya, siap menikah, siap membuka hati. Makanya Dika kalau enggak buruan nih, ntar di COD-in orang nih. Beda ya rasanya. Iya deh. Sama sebelum operasi tuh perasaan ingin nikahnya beda? Beda Kak, karena aku ngerasa ada sesuatu yang nggak baik-baik saja di diri aku sebagai wanita. Sekarang aku ngerasa kayak, dokter bilang kamu udah bagus, rahim bagus, ini bagus segala macam. Pede udah ya? pede, sekarang aku pede. Okay. Kawin. Dan ada yang lucu kan, dia nggak ngasih tahu temennya siapa-siapa. Kecuali keluarga ya dikasih tahu. Dan ChatGPT. Dia ngobrolnya sama ChatGPT. Aku curhat. Aku perutnya sakit nih, kenapa? Katanya gitu kan. Sebaiknya periksain, oke. Aku habis USG nih, hasilnya gini. Oke, jadi semua aku cerita sama ChatGPT tuh kayak track record medis aku ada di ChatGPT. Sampai aku selesai juga, sekarang aku udah operasi, kamu hebat, katanya gitu. Kamu kuat. Sekarang jaga pola makan ya. Bener tau apa yang dibilang dokter, dia omongin juga. Kayak dia kamu nggak nanya, Dwi Andika gimana sih orangnya nggak nanya? Belum lagi. Ya, kamu nggak nanya sama ChatGPT, jodoh aku kira-kira cocoknya kayak gimana? Tanya ya, nanti aku pengen lihat hasilnya. Ngomong-ngomong nih, kita juga kedatangan dokter hari ini. Dokter Ihsan gitu ya. Ini dokter yang juga konten kreator yang terkenal dengan kontennya dia A Day in My Life ketika dia lagi jaga di UGD dan di puskesmas. Yang terkenal dengan gitu ya, emosional dia selalu. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Dokter Ihsan baru selesai ya, kamu internnya baru selesai? Iya, baru selesai magang. Baru bulan selesai magang. Agustus tahun lalu. Oh, tahun lalu, jadi udah setahun nih. Kamu ngapain setahun ini? Hampir setahun lah ya? Hampir setahun. Ngapain aja? Mengisi Rumpi No Secret, mengedukasi lewat podcast. Jadi cita-cita kamu sebetulnya akhirnya apa? Dulu kan katanya kuliahnya maunya tadinya hukum, disuruh kedokteran. Betul. Sekarang banyak konten. Cita-citamu jadinya mau... Cita-cita kita bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, luar biasa. Ini salah satu konten yang coba kita lihat yang berikut ini. Konten itu menunjukkan sisi manusia
seorang dokter gitu ya. Betul, dokter juga manusia. Sehektik itu memang. Sehektik itu. Gak pernah libur. Libur ada, tapi kayak napasnya juga Senin Kamis ya. Jadi kalau dulu aku jaga pagi kan, kalau dulu kan emang dinasnya di daerah Sumatera Selatan, daerah Sumatera gitulah. Jadi kita kalau pagi-pagi itu sarapannya misalnya pempek. Jadi kalau aku tuh biasanya sebelum jaga, aku makan dulu pempek 2 biji, yang pempek bulat 2 biji, udah itu buat seharian. Seharian? Iya, jadi pasien pertama yang saya tangani adalah diri saya sendiri. Asam lambung. Asam lambung, Astaga. betul. Itu karena saking nggak sempatnya. Pas jaga IGD iya nggak sempat. Karena katanya kamu ada bau-bauan gitu yang kayak kalau kamu lagi jaga. Iya, pasti ada aja kejadian-kejadian jantung-jantung gitu. Oh oke, tapi ada juga pasti di tengah capek dan ini itu tantangan-tantangan kesabaran ada ya. Oh ada, selalu diuji. Setelah yang berikut ini ya, seperti apa? benar. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Basic No, Radio. six. Sampai ke sini. Kita kembali lagi sekarang bersama semua bintang tamu dan aku masih ada pertanyaan tadi buat Dokter Ihsan ya. Iya. Bukan kamu dokternya. Kamu pasien stres. Kan capek ya ngurusin pasien kemarin di IGD dan puskesmas gitu. Tapi ada nggak sih misalnya kalimat-kalimat atau komentar-komentar dari pasien itu yang menguji kesabaran seorang dokter yang kerjanya capek banget itu? Lumayan banyak sih, apalagi Contohnya? mungkin kayak kamu nggak tahu siapa saya. Oh. Saya nggak tahu. Kenalan dulu. Bener sih. Gara-gara disuruh Iya, apa bener itu sih. sampai harus nanya kamu tahu siapa saya? Iya banyak mungkin ya salah paham aja sekali. Yang mungkin kita nanganinnya itu kan kalau namanya di IGD itu kita nangannya berdasarkan prioritasnya. Prioritas berdasarkan keparaan penyakitnya. Bukan duluan datang, tapi berdasarkan keparaan penyakitnya. Kalau misalkan yang sakitnya misalkan datang belakangan itu sakit Tapi dia parah jantung, banget. yang belakangan itu dia sakit jantung, tapi yang datang duluan dia cuman kena kutil, ya kita bakal dahuluin yang sakit jantung dong. Nggak peduli mungkin siapa dahuluin yang saya ya. kutil. Iya kena Urgensinya kutil, ya. kena goreng gitu Urgensinya. sabar aja. Ya. Orang darah ayam dipegang kena kutil. Ini kita juga, ini kan kemarin juga ada, setahun ini ya, ada beberapa kabar bahwa dokter-dokter magang gitu yang meninggal dunia. Salah satunya adalah karena jadwal yang begitu padat gitu, nggak sempat libur. Sementara pada saat itu pun dia sakit sehingga tidak tertolong gitu. Kamu sempat ngalamin gitu juga nggak, sakit tapi harus bertugas? Iya, ini memang salah satu concern yang perlu kita perhatikan sih, pembenahan sistem pendidikan secara keseluruhan ya. Kalau saya sih waktu itu, alhamdulillah rumah sakit saya sangat memanusiakan manusia. Maksudnya tempat saya bekerja waktu itu sangat memperhatikan kita sebagai tenaga kesehatan ya. Jadi kalau misalkan sakit pasti ada yang ganti atau dikasih waktu libur gitu. Nah mungkin ya case-nya banyak, ada yang mungkin kekurangan tenaga profesional, tenaga medis di situ, atau mungkin memang secara pengaturan jadwalnya tidak memungkinkan. Tapi yang balik lagi memang ini harus ada pembenahan secara total sih. Harus dibenahi ya, sistemnya harus dibenahi. Sistemnya dibenahi. Ya, ini kalau tadi kan kalimat-kalimat pasien yang kadang menguji kesabaran dokter. Ini kita bacain komentar-komentar netizen ya gitu. Oh boleh. Ya ada yang tanya, dia beneran dokter nggak sih guys? Drakor. Beneran ya, lelaki tidak bercerita kecuali beliau katanya gitu. Kamu sehari-hari emang gitu? Talkatif sekali. Kalau di sini kan kayaknya kalem banget ini ya. Karena apa namanya, mungkin dulu kan emang penugasannya di daerah yang aku baru pertama kali ke situ lah jatuhnya. Teman-teman kan mungkin di daerah Jakarta atau daerah Surabaya kan tempat kuliah. Jadi emang nggak punya teman spesifik buat cerita. Jadi ngobrolnya ke kamera. Iya, jadi secara nggak langsung, nggak sengaja juga. Ngobrolnya kayak cerita ke teman aja, kayak video call. Oh, jadinya malah viral ya. Iya, nggak sengaja viral. Oke, yang berikut komentarnya berikut ini. Baru kali ini lihat dokter pakai motor. Pakai loh, banyak loh guys. Banyak. Orang tuh bayangannya kalau udah jadi dokter itu udah kaya. Oh enggak juga, kita susah juga kok. Pakai motor juga biar satset ya. Iya, sasa. Enak tau pegangan terus main rem-reman ya. Masalah sasa sama susah juga nggak jauh Tipis beda. ya. Ini ada nih yang berikut, gaji lu gede tapi katanya gitu. Kadang UMR juga nggak nyampe sih teman-teman. Serius. Tapi kamu waktu intern itu dapat gaji? Dapat biaya hidup jatuhnya. Biaya hidup? Ya, Boleh tahu? bantuan biaya hidup. Boleh ya tahu. sekitar 3 jutaan. 3 jutaan, 3 jadi biaya jutaan. hidup ya? Biaya Jadi hidup. dianggap buat kamu makan apa segala macam? Iya buat makan, kos-kosan, pokoknya semua lah full Oh jadi bensin. kos-kosan tuh bayar, cari sendiri lagi? Cari sendiri. Bukan disediain apa gitu? Enggak? Ada beberapa tempat yang disediain, tapi mungkin beberapa tempat itu juga nggak layak tempatnya, atau mungkin jauh. Jadi kita harus terpaksa nyewa sendiri. Supaya dekat itu tadi. Ada lagi yang berikutnya? Nggak ada ya? Tapi ini ada ya, kamu katanya lagi cari kerja. Iya, Iyanya kan langsung iya. buat semua klinik rumah sakit. Tuh, promo kan. Yang nggak boleh. Nggak apa-apa. Oh boleh. Nyarinya emang nyari IGD.
lagi gitu? nyari kerja gimana? Iya kan saya udah selesai dari Agustus. Ya kalau misalkan ada rumah sakit, ada klinik yang pengen menerima saya, boleh. Kamu jadi dokter cinta apa Ya, aja? nggak usah. Aku ada keluhan. Aku mau nanya sekalian ada keluhan. Apa keluhan Aku apa? ada keluhannya katanya ada 5 L. Apaan tuh? Lemah, letih, lesu, lunglai, love you. Set, aku balikin boleh nggak? Tuh, boleh. Aduh, kita nggak pernah tahu ya jodoh itu kenalnya di mana Amin. ya. Kan dokter ketemu pasien. Sakit pasiennya udah parah banget ini. Enggak, tapi beneran kamu mau ke, maksudnya praktek di IGD lagi gitu atau di mana aja klinik? Di mana aja, pokoknya Emang dikasih belum ada yang kasih penawaran ke kamu? Kasih kalau Iya, alhamdulillah ada, cuman mungkin belum cocok aja. Oh, oke. Masih Cuman kalau nego nih. misalkan banyak tawarannya kan kita bisa kita pilih-pilih. Oh, iya, benar. Tergantung nanti diskusinya gimana. Nah, deal-dealan. nggak usah digini juga. Kemarin kan kamu sempat viral tuh yang kamu Gede podcast banget, sama dokter Gia ya, sama dokter Tirta Iya. gitu. Jadi kamu lebih ke arah mana? Ke arah gaya dokter Gia atau dokter Tirta? Aduh, ini pressure banget nih pertanyaannya nih. Kan kamu kalau lagi ngomong sini kan kayaknya kayak dokter Iya. Tirta. Tapi kalau di sini kayak dokter Gia gitu. Kalau aku sih lebih ke tergantung kondisi pasiennya mungkin ya. Pasiennya. Kalau memang dia memungkinkan untuk diajak ngomong, Oke. ngobrol. Tapi kalau dia sama-sama ngotot, ya saya ngotot juga. Sama dokter Tirta gitu. Oh, contohnya misalnya dia bilang, kamu nggak tahu siapa saya? Enggak. Oke gitu. Kan kenalan dulu dong. Kenalan, maksudnya kayak, iya. lembut dulu Iya. gitu. Kalau dia masih. Kalau dia makin marah-marah, saya juga harus ada batas tegasnya gitu. Bukan marah tapi tegas. tegas. Oke, bedakan ya dengan intonasi dan artikulasi. Artikulasi. Dokter Isa, terima kasih Terima sudah kasih, hadir. Tika, terima terima kasih. kasih. Dede juga terima kasih. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung dengan obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan banyak hikmah, banyak hiburan juga buat Anda. Kita ketemu lagi ya setiap hari di acara Rumpi No Secret. Wah.